Halo Tribuners semua, selamat datang di Berita Komunitas bersama saya Laila. Berita Komunitas di sini aja. Dan hari ini kita kedatangan Am Tenar. Ini adalah ikon reggae Lombok yang luar biasa, yang tentunya sudah dikenal oleh banyak orang, yang banyak menemani perjalanan hidup milenial dari zaman kecil hingga sekarang, termasuk saya. Gen Z juga menikmati musiknya Am Tenar. Dan di sini sudah ada abang-abang dari Am Tenar. Halo. Halo. Karena saya belum kenal nama-namanya, boleh dikenalkan dulu dari saya paling tahu Bang Igor. Silakan. Bang Igor, yang mana Bang Igor? Bang Igor. Memang banyak tuh yang lihat saya, Bang Igor kan ya. Masuk saya berarti ya. Iya, saya Wen, vokal ya. Bang Wen. Saya Multajam. Oh, ganti lagi. Ya, ganti lagi. Oke, yang sebelahnya? Ya, Bewok gitar. Oh, Bang Bewok. Terus Saya Didit lead gitar. Didit. Lekus di drum. Kus di drum. Saya Gilang di keyboard. Gilang di keyboard. Dan Am Tenar ini baru saja mengeluarkan album dengan judul Lady Mindie. Dan itu tadi saya dengar kemarin ya, rilis 2 hari lalu ya. Ya, Full tanggal berbahasa 23 Inggris kemarin. ya. 23. Boleh diceritakan proses album Redeem in the Air ini tuh seperti apa? Bang Siapa tuh? Igor mungkin yang jawab. Karena album ini kan idenya itu semua dari Bang Igor. Oke. Mungkin Bang Igor dulu ya. Oke, Bang Igor. Jawab. Ya, ini lagi-lagi di luar konsep, termasuk sejarah Am Tenar kan terbentuk nggak pakai konsep kan. Tiba-tiba jamming di studio, tiba-tiba jadi band, tiba-tiba bikin lagu, tiba-tiba banyak yang tahu gitu aja. Termasuk Redeem in the Air juga gitu. Jadi pulang dari Jepang, kita tuh ada planning buat bikin album sebenarnya. Cuman ada satu lagu yang kita buat di Jepang itu buat kenang-kenangan, kita bawa pulang. Tapi belum kelar di Jepang, kita selesaiin di rumah. Pak Wen selesaiin, kan dia mau single kan. Tiba-tiba Bang Josai, kalau teman-teman Tribuners tahu Bang Josai yang sekarang di Swiss, kita sebelumnya udah pernah kolaborasi sama beliau. Nah sekarang gantian, dia punya lagu pengen kita dibawain, tapi dia tanya dulu, ini bahasa Inggris. Yuk, oke nggak? Nggak apa-apa kita coba gitu, teman-teman. Udah. Jadi karena udah ada 2 itu, wah sayang kalau single gitu. Ya udah, kita bikin album aja. Tapi ini harus jangan seperti biasanya albumnya gitu. Oke. Kebetulan sebelum waktu Covid aku bikin proyekan gitu sama teman-teman yang lain. Itu namanya Igor and the See-Through. Igor in the True. Igor and the See-Through gitu. And the True, oke. Jadi materinya udah siap, bahasa Inggris. Dan musik dan aransemen juga beda sama Am Tenar gitu. Nah, daripada bikin lagi, aku tawarin Pak Wen, ini berani nggak bawain gitu. Wah berat nih gitu Pak Wen bilang. Coba aja. Tapi Pak Wen memang orangnya kan gigih kan. Oke. Jadi dia coba terus, akhirnya bilang, oke deh ambil gitu. Wah, akhirnya apa yang ada di situ dipindah ke Proyekan itu diminta kapan? Oke. Ya udah akhirnya kita Jadi rekaman pelan-pelan. Dan ini memang paling berat kayaknya. paling berat Yes. dalam segi Segalanya. segalanya. Iya, dari semua. Karena proses penggarapan, proses kreatif Iya, semuanya. karena kan Inggris kan. Iya. Sampai kita datengin guru bahasa Inggris lah. Bener nggak nih? Iya, ucapnya gitu. bener. Ya. Takut Bener, salah kan? takut salah. Pronunciation-nya gitu. Yes, diperhatikan semua betul. lah. Aku kadang sama Bang Gilang juga nemenin terus Pak Wen. Karena dia dulu waktu SMP bolos. Oh. SMA bolos. Kalau masih bahasa Inggris. Sudah waktunya belajar bahasa Arab, ngaji seharusnya udah tua kayak gini kan. Ngulang lagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi prosesnya jalan gitu, terus Bang Bewok juga intens di aransemen musiknya. Nah di Redeem, tadinya aku begitu dengerin pertama agak ragu kan. Terus Bang Bewok bilang, aku suka lagu ini, aku mau yang ini gitu. Wah, ini Pak Wen yang akan nyanyi. Nanti aku paksain gitu. Jadi keren lagunya gitu. Ya udah akhirnya jadi. Jadi kalau nggak ada kontribusi dari teman-teman semua, ini Redeem nggak akan jadi gitu. Iya. Karena aku pun agak sedikit bisa nggak sih Am Tenar bawa ini gitu. Karena Ada pergolakan-pergolakan nggak? Iya karena memang keluar dari konsep musik Am Tenar semua gitu. Bukan dari segi bahasa aja ya, tapi memang keluar dari konsep Am Jadi Tenar. unsur etno yang biasanya ada di Am Tenar, ada Main aman, main nyaman, Ya. bener kan? udah nggak ada di Ini berubah. Berubah. total. Berubah, musik berubah, semua berubah. Jadi hampir semua sub genre reggae ada di album ini gitu. Dari dub, terus klasiknya ada, skanya ada gitu.
Terus dari segi lirik juga dia lebih apa ya, dia kalau dulu mungkin agak sedikit melo ya. Ya. Terus sekarang dia lebih lebih luas lah gitu kira-kira. Isinya banyak menceritakan tentang apa tuh di album Redeem Indie? Sebagian besar tentang unite, Persatuan, gitu. ya, persaudaraan lebih banyak gitu. Ada misalnya kayak Go Home and Peace. Jadi biasanya kan kalau habis pulang konser pada berantem, jadi kita bikin lagu yang Go Home and Peace. Oh, bukan, nggak ada kaitannya dengan perang dunia berarti? Terlalu ketinggian itu. Oh, terlalu ketinggian visinya itu ya. Ada Semeton, Semeton. Wihir. Ya, Semeton Wihir ngingetin Semeton bahwa kita masih di sini. Gitu. Jadi sebenarnya gini, ini jadi waktu ketika di Jepang selesai konser di Tokyo, waktu itu di Tokyo kita pergi belanja kan ke satu supermarket. Ada di satu rak mainan anak-anak itu aku lihat ada Restart from your start. Maksudnya apa bahasa ini gitu, Restart from your start. Aku seperti kayak dikasih ke dalam gitu. Karena aku selalu mikirnya abis ini ngapain, karena kita nggak pernah mimpi main di Jepang kan, tiba-tiba main di Jepang terus ini alam maunya gimana nih gitu. Nah, balik dari Lombok ternyata setelah jadi Redeem aku pikir kayaknya memang harus ngawal lagi nih benar nih. Kayak band baru muncul lah. Dengan konsep baru dan segala macam, makanya aku pressure ke manajemen supaya ini sama teman-teman juga, ini kita mulai dari nol ya. Gitu. Kita mulai dari nol. Jadi konsepnya akhirnya nggak ngeluarin album penuh. Satu bulan satu lagu. Tapi di album bukan single. 1 bulan 1. Jadi dicicil ini dia, gitu ya? Dia Diketeng-keteng lah gitu ya. Dia butuh 9 bulan berarti karena 9 lagunya. Harus ada bahasa Sasaknya kan? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Diketeng-keteng, jadi satu-satu dilepas. Diketeng-keteng tuh dicicil. Satu-satu. Secara teknisnya sih kalau di dalam ini supaya mudah dibaca algoritma gitu sama Jadi satu lagu dikenal dulu baru kasih yang lain. Satu bulan penuh dulu, habis itu baru masuk bulan kedua lagu yang kedua gitu. Artinya dengan konsep yang baru berarti ini memang dari internalnya Amtenar sendiri tidak menargetkan pasar yang lebih luas lagi dengan konsep berbahasa Inggris itu memang. Nggak ada. Kemarin ada pertanyaan waktu di launching, satu teman nanya wartawan itu, ini maksudnya mau untuk dikenal di dunia internasional? Enggak. Ini biar kalau Amtenar main di Gili atau di MotoGP, Amtenar ada lagu Inggris gitu aja. Daripada bawa lagu Bob Marley, B40 gitu kan. Lucu gitu, kita udah hampir 10 album tapi masih bawain lagu orang kan gitu. Jadi ya udahlah, yuk bikin semampunya gitu aja. Nah, sesederhana itu aja anunya, nggak muluk-muluk gitu. Bang Wen sendiri yang menyanyikan lagu berbahasa Inggris ada apa? Kesusahan? Sangat susah. Sangat susah, berat, tapi bagaimanapun juga saya harus berusaha. Ya nggak bisa maksimal ya. Dapat lah. Artinya nggak terlalu seperti apa yang diharapkan Bang Igor mungkin ya. Bang Igor di semua lagu ini Bang Igor yang punya gitu kan. Tapi semua Pepadu Amtenar juga nemenin gitu kan, nemenin. Jadi ya bisa jadi semangat lah di album 10 ini. Ya semangat lah. Lagunya fresh semua, baru semua, jadi beda gitu. Dan belum dibawa di atas panggung berarti ya? Belum, karena baru 2 hari rilis. Baru 2 hari. Apa harapannya nanti kepada Semeton Amtenar ketika mendengar semua album Redeem in the Ear? Apakah akan pecah seperti euforia lagu-lagu sebelumnya kah? Ya harapannya sih itu. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima dan ya gen apa sih namanya sekarang? Gen apa? Gen Z. Gen Z gitu. Karena kita bisa di apa istilahnya Gor? Dua generasi seperti ini bisa bertahan itu. Ya itu sudah alhamdulillah sekali bagi kami gitu. Tapi memang penikmat Amtenar itu bukan hanya milenial dan generasi sebelumnya, Gen Z juga bahkan itu yang di barisan paling depan malah. Itu yang susah. Bisa buat mereka ada di tengah-tengah Amtenar itu susah. Gitu kan. Band-band lama bisa bertahan sampai sekarang, itu kan harus ada tuh yang baru. Dulu
bapaknya yang nonton Amtenar gitu kan. Harapannya anak-anaknya ya itu terjadi di Amtenar. Terjadi Amtenar. Kira-kira tuh penyebabnya apa ya? Nggak tahu Bang Bewok mungkin. Nggak tahu, mungkin karena kita tetap ngerasa muda ya. Pura-pura muda. Tetap Berjiwa ngerasa, muda. Ngerasa bukan secara fisik kita masih muda gitu, tapi tetap ngerasa muda. Jadi apa namanya, aura itu mungkin energinya nyampe ke tersalurkan ya ke generasi penikmat. yang sekarang juga gitu. Kebetulan ya seperti kata Wen tadi, dari yang tua dulu, sekarang itu malah kalau nonton Amtenar itu di belakang. Iya. Iya, di belakang. Gen Z-nya Barisan malah depan. yang barisan terdepan gitu. Kita pernah dulu di apa namanya Sangkaryang tuh main, itu masih kecil tuh. Iya. Kemarin ketemu di kantor bupati tuh, dia udah kuliah nonton masih nonton. Amtenar. Jadi dia suka dari kecil. Jadi gampangnya gini Mbak. Jadi kalau dulu mereka tahu Amtenar, tapi kan belum boleh nonton konser sama bapaknya. Sekarang mereka udah besar. Sekarang mereka balas dendam gitu. Dengan pakai skena gaya mereka kan, terus bikin story kayak gitu. Itulah yang bikin lanjut gitu. Oke. Tapi kalau menurut saya ya, karena saya juga penikmat musik Amtenar dari zaman dulu, dari ibu saya juga penikmat ya. Menurut saya musik-musik Amtenar itu membuat saya pulang. Jadi kalau misalnya di luar gitu mendengarkan musik Amtenar, kayak kita apa ya, merasa pulang aja gitu ke tanah kelahiran perantau-perantau gitu ya. sendiri juga seperti itu. Atau mungkin Menurut saya dia seperti daya itu tariknya nih belakangnya muda-muda ini kan. Gimana tuh? Soalnya kalau dari semua personil saya paling kecil. Oke. Makanya kalau kawan panggil si bungsu gitu. Kayak gitu. Mungkin salah satu pemikatnya dia tuh. Karena dia masih muda kan. Paling muda gitu. Paling muda. Bukan masih muda, paling muda. Oke. Ini Redeem in the Air. Berarti total sudah berapa album Amtenar? Dari 10 album. Iya. Dari tahun berapa Amtenar? 2007. 2007 ya. Oke, 2007 sekarang 2026 ada 19 ya. Ya, Mau 19 tahun nih. ya 10 album. Sebelum kita lanjut saya ada gamesnya tuh jawab cepat. Jawab cepat karena Amtenar ini dikenal dengan sesuai dengan namanya. Pegawai negeri. Jadi berkaitan dengan itu. Pertanyaan jawab cepat. Bisa dijawab sama siapa aja sih. Rapat berjam-jam atau soundcheck nggak kelar-kelar? Soundcheck kelar. Soundcheck nggak kelar-kelar. Kayaknya berat Masih banget. bisa kita nikmati kalau Masih bisa dinikmati. Iya, kalau rapat Oke. kan udah pusing aja bawaannya. Oke. Yang kedua ini, aduh. Gaji ke-13 cair atau lagu baru jadi viral? Gaji 13. Beda-beda. Lagunya viral. Lagunya viral, lagu baru. 13 pulang di rumah. Bukan ke aku. Kalau konser baru ke aku. Oke. Makanya aku pilih yang itu aja. Oke. Situasional. Beda-beda ya. Kalau bisa dua-duanya. Tapi kelolosan aja nyamper gitu 13 ingat. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, dijawab cepat. Baju dinar serapi atau kostum panggung? Kostum panggung. Ya. Kostum panggung. Jadi bapak-bapak di sini mau dikenal apa? Jadi pegawai negeri kah atau jadi band? Ya seperti katanya Bang Igor ya, selama kita talk show atau apa itu kami lebih bangga Sebagai pakai baju musisi itu, ya. pakai baju PDH itu, Oke. baju pegawai itu. Itu yang buat kita Gitu. nggak mau tanda tangan kontrak dengan Itu produser 2 kali Jakarta. kita tolak itu gara-gara baju Gara-gara harus itu. lepas baju. Oke. Karena ibu kita di rumah itu lebih senang lihat kita pakai baju Dinas. dinas daripada baju konser gitu. Jadi kita kan nggak mau kualat kan. Jadi ya udah dari sini aja bermusik gitu. Anak-anak berbakti gitu. Iya. Yang penting jalan. Nakal sih sebenarnya, cuman takut aja sama mama. Oh, oke. Doa orang tua kan. Oke. Jadi membedakan diri sebagai musisi dengan sebagai abdi negara tuh ada susahnya nggak? Gampang. Gampangnya gimana? Kalau kerja kan Senin sampai Jumat ya. Dari pagi jam 7 Oke. sampai jam 5 Oke. ya. Itu melayani masyarakat. Oke. Udah itu konser menghibur masyarakat. Oke.
Bawa santai aja. Kalau aku sama aja. Sama aja. Iya. Jadi konser maupun di kantor tuh sama-sama melayani masyarakat. Itu kan. Yang Iya. penting kalau pas ada job dari klien, aku nggak korupsi di situ. Di kantor juga aku nggak korupsi uang kantor. Oke. Sama aja. Jadi nggak ada beban ya. Iya. Dijalanin aja santai. Jalan aja. Kayak Pak Kadis, misal kalau manggung dipanggilnya Pak Kadis gitu, bukan nama panggungnya gitu. Kadang-kadang di kantor juga dipanggil Pak Bewok. Oh gitu. Jadi di switch itu ini ya udah santai aja. Nggak, santai aja, nggak usah dijadiin beban semua itu. Apa yang paling susah di antara lagu-lagu di Rhythm in the Air? Yang paling Menyatukan 8-7 isi kepala itu susah. Menyatukan itu. Jadi saya komprominya gimana tuh? gini. Igor punya konsep, Igor punya lagu, Uwen juga punya lagu, kemudian teman-teman yang lain punya konsep musik di kepalanya. Itu yang menggabungkan 7 kepala ini, itu yang berat memang. Mungkin dari filosofinya ritme itu ritmis yang bisa menyatukan semua, menjaga keharmonisan sebuah lagu, itu yang mungkin bisa dibilang dibebankan ke saya anunya gitu. Jadi saya yang memfasilitasi teman-teman yang lain apa maunya gitu. Nanti itu yang saya gabungkan, saya kolaborasikan di sebuah lagu, kemudian dievaluasi oleh mereka setelah hampir selesai, dievaluasi lagi oleh semua. Kalau itu sudah fix, tidak ada lagi perdebatan, ya Bismillah gitu. Nah akhirnya seperti sekarang ini. Jadi ya tugasnya pemain ritme itu ya mungkin mengharmonisasi semua unsur yang ada di musik itu, menjaga keseimbangan gitu. Ya. Ibaratnya kalau pabrik tuh tahap QNC-nya gitu ya. Quality controlnya itu ada di Bang. Seperti saat rekaman, Igor minta seperti ini gitu, kemudian Gilang maunya seperti ini. Ini kan ada perdebatan, mungkin pernah lihat cuplikan video klip. Itu asli itu. Video di kontennya Amtenar. Waktu kita lagi take itu. Itu sampai Igor marah-marah itu, kedok, makanya kedok. Itu masih level 60. Iya. Yang nggak ke syuting tuh lebih parah lagi gitu. lebih parah. Jadi iya sampai berantem kita. Lebih parah tuh. Sampai berantem. Jadi tapi setiap album dari album begitu emang Amtenar tuh kerja gitu. Wah, ngotok-ngotokan dulu. Udah itu akhirnya ini belok aja sebenarnya. Udahlah gini aja. Udah. Tapi biasanya rumusnya gini. Ketika beku nggak nemu, dikembaliin ke pos sama yang punya lagu. Dah, aku nggak nemu. Balik maunya yang kemana? Apa B? Kalau Pak Wen punya lagu, Pak Wen bilang ya udah. Artinya pada setuju tuh kalau udah itu karena dia punya lagu. Oke. Gitu. Tapi kalau udah di atas panggung udah nggak ada perdebatan Pokoknya itu apapun. nggak ada lagi. Oh itu jalan aja. Jangan ada. Dan nggak pernah ada. Biasanya memaki-maki kru. Karena mereka lebih manggung daripada kita yang manggung. Gitu. Biasalah. Kan mengatur semua ya. Enggak juga. Iya Mereka juga. action aja depan perempuan-perempuan. Oh. Anak-anak kru. Oke. Tapi sedikit tidak untuk teman-teman kru di sini mereka memiliki porsi, artinya mereka memiliki peran dalam proses produksi di album Rhythm itu sendiri. Rata-rata teman kru usianya berapa? 20, 25 ya. Mereka Gen Z gitu. Jadi mereka punya selera musik tersendiri. Contohnya gini, ketika take satu lagu di album Rhythm, saya lupa lagunya apa. Itu buntu tuh Mbak, buntu. Ini harus gimana? Akhirnya kru saya, Ailan dan Aiman gitu, Mas dibuat gini aja nih. Iya benar gitu. Ya, jadi input dari mereka itu sangat berguna banget gitu. Artinya mereka punya pengaruh juga di album Rhythm ini. Kayak gitu sih. POV-nya Gen Z ya. Betul. Jadi harapannya ke depan untuk next album Amtenar, kita memang butuh banyak masukan dari Gen Z nih, gitu. Kayak gitu. Karena kan mau tidak mau juga masanya makin kesini makin Gen Z. Kalau dulu kan kita anti tuh.
Apalagi saya. Nggak mau kalau udah nggak mau. Tapi sekarang ini mulai album 10 ini udah saya ngikutin mereka. Apa aja maunya saya ikut. Gitu. Oke. Oke, itu memang dinamika yang terjadi di musik ya, di industri dan musik. ada yang berbeda sekali di album ini adalah ketika kita menentukan line up lagu. Kita lakukan survei dulu. Jadi pertama itu di Pringgabayu dulu, ada konser gitu. Jadi sebelum acara kita minta lagu itu yang 9 lagu itu diputar. Diputar dulu. Jadi nanti mereka ngasih nilai. Mana lagu yang mereka paling suka. Dan itu yang kedua diundram Mas Andi ya. Diundram, mahasiswa undram, kita dengerin. Mereka kasih nilai. Kemudian terakhir tuh sama teman-teman musisi itu. Nah, semua nilainya tuh dikumpulin. Akhirnya Riddim dapat nilai paling tinggi sehingga dia yang kita keluarin pertama gitu. Akhirnya runut terus gitu. Jadi kalau selama ini kan kita yang nentuin. Kayak ini bagus gitu. Kayak ini bagus. Jadi berdasarkan survei gitu. Nah, sekarang berdasarkan survei aja. Oke. Wah, ini luar biasa kalau kita lihat musik Amtenar ya. Musik reggae khususnya di Lombok juga peminatnya masih sangat tinggi ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana dari Pepadu Amtenar melihat skena musik reggae di Lombok? Apakah akan terus ada penikmatnya seperti ini ataukah akan tergerus dengan musik K-pop atau apa? Bagaimana melihat? Padit. Gimana tuh Bang? Yang menurut saya pribadi untuk genre genre reggae tetap deh. Akan tetap ada. Semasa kita bisa mengolah musiknya, aransemen yang kekinian gitu aja. Tidak takut kehilangan masa gitu ya. Siap. Reggae ini di Lombok sudah ada dari zaman saya masih bayi bahkan. Itu sudah ada. Sudah begitu lama ya musik reggae ini ada di Lombok gitu. Memang tidak ansih lagunya orang Lombok gitu, tetapi karena kita mungkin di pinggir pantai, dulu Senggigi lagi booming, akhirnya banyak band itu membawakan lagu-lagu reggae di Senggigi gitu kan. Udah lama sejarah ini ada di sejarah reggae ini di Lombok udah lama gitu. Yang nyanyiin reggae bahkan sekarang sudah ada yang sudah meninggal gitu kan, ada saking sudah tua-tuanya gitu. Jadi kalau kita berkaca dari sejarah ini, saya yakin reggae itu sampai kapanpun ya tetap eksis di Lombok. Karena kita ya mungkin karena kita kepulauan ya, jadi suasana pantainya lebih dapat. Ya, lebih masuk ya dengan reggae. Jadi nggak akan pernah ada karena geografis juga menguntungkan dengan itu. Dan keren sih, kita tunggu gebrakan bagaimana aksi Amtenar di atas panggung dengan euforianya yang seperti biasa. Insyaallah. Karena jujur saja saya penonton Amtenar di mana-mana. Sering nonton ya? Bener. Sering nonton. Sering nonton. Bahkan Di mana? Yang paling diinget di mana? yang terakhir itu, aduh nanti ini yang rusuh di lapangan itu loh, Malumba. Oh, yang Wah itu kacau sih itu. Oh, yang padat tuh. Yang Yang sama pul-pulnya. yang sama Netral ya. nanti Sama netral itu. Iya. Bahkan di belakang panggung waktu itu di Udayana, saya ingat saya ke belakang panggung sama teman saya minta foto sama Bang Wen sama Bang Ir. Iya. Ayo kita minta foto gitu. Artinya ya udah, makanya saya tahu bagaimana euforianya Sematon Amtenar ketika ada Amtenar manggung di mana-mana, di Lotim juga. Itu luar biasa. Gimana sih kalau kita manggung? Apanya? Anu ya, kelihatannya dari depan tuh gimana? Keren. Sekarang kita yang nanya nih. Nah, Benar-benar Sematon Gimana Amtenar benar. rasanya ketika kita manggung itu? Asoy. Asal. Ikut bergoyang beneran Bang. Apalagi kalau Alhamdulillah. sudah closing itu kayak aduh gitu. Seru banget. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sudah Senang sekali senang bertemu. nonton benar kan. Gitu. Oke, kedepannya ini bakal seperti apa? Apa setelah album ini mau gimana gitu? Setelah album ini akan Dari saya gimana? dulu ya, Oke. dari saya dulu. Belum pertanyaan terakhir ya? Iya. Oh gitu. Kita
kalau menurut saya kita ini Boleh sambil ngalir minum aja. nggak? Boleh bang. Kenapa nggak ditawarin? Ya Allah, Iya. silakan nih sudah di Ngalir depan. aja kita itu. Tidak ada ambisi yang terlalu berlebihan untuk harus bagaimana, bahkan itu tidak sempat kami pikirkan. Jadi apa yang kita lakukan selama ini itu seperti air sungai aja ngalir terus. Tidak ada persiapan, tidak ada yang perencanaan yang terlalu berlebihan, itu tidak ada. Jadi ketika ada ide ya udah laksanakan gitu aja. Biasanya kan orang ya ada achieve-nya gitu, ada targetnya harus segini gitu. Atau sekarang target anak-anak zaman sekarang harus viral gitu dengan berbagai teknik-teknik Ya kekinian. kalau secara manajemen band ya atau solois itu ya memang harus treatment begitu karena mereka kan tumbuh dengan banyak rivalitas kan. Alhamdulillah Amtara udah mulai duluan gitu. Tapi itu yang saya bilang tadi, sekalipun sudah stepnya sudah di situ, tapi Amtara pengen nggak bisa nih, harus dari awal lagi gitu. Jadi, nah sehingga kemarin itu waktu di launching juga, aku nggak tahu ada nggak acara launching album gitu ya, yang di situ diumumin juga band-band lain yang sedang rilis. Aku nggak tahu di tempat lain ada nggak acara itu. Jadi Amtenar ngumumin lagu-lagu yang juga sedang rilis. Itu kan sebenarnya kalau secara manajemen tolol amat gitu ya. Rivalitas Ini harusnya gitu. fokus ke kalian, tapi malah kalian bagi fokus itu ke yang lain. Kan kalian gila apa gitu. Tapi enggak. Itu rasa karena kami ingin tumbuh bareng teman-teman yang sekarang baru muncul. Karena sekarang ini industri musik tuh kayak gimana ya? Dia tumbuh subur, tapi persaingan ketat. Gitu dia. Terus tidak semudah kayak dulu lagi. Gitu. Jadi memang berat banget sehingga tadi itu dibutuhkan seperti itu. Nah, tetap mudahan itu, tapi paling nggak terlalu nyesek lah kayak orang jalan itu nggak terlalu karena Tidak terlalu ambisius ya, untuk achieve. karena keuntungannya udah hampir 20 tahun berkarya jadi Oke. jadi tinggal mempackage sendiri gitu lah. Lebih mungkin kalau di panggung lebih enak. Ya gitulah. Karena kalau yang lain mungkin semakin tua semakin jelek gitu. Kalau saya kan semakin tua semakin ganteng. Kalau saya sendiri gitu kan nggak puasa sendiri kan gitu. Semakin ganteng kayak semakin gitu, Mbak. muda. Jadi Oke. packagingnya aja yang di ini. Packagingnya aja. Tidak terlalu ambisius, jadi dijalanin aja, mengalir aja dengan karya-karya yang ada gitu. Dan nggak ada target apapun. Nggak ada Misalnya target harus apapun. segini viewer, harus segini nggak ada itu. Biasa Jadi aja. bermusik ini sudah kayak menikmati hidup di ujung usia lagi. Enggak, saya maaf. Baru saya mau ngomong kok mau di ujung usia gitu. Apakah nanti di sana Ujung saya saya. juga. Kan abang-abang sudah berumur gitu Iya, itu maksud saya. benar. Kalau saya secara pribadi mau bermusik ini, kemudian membuat album, mengeluarkan album dan segala macam proses lagu itu ini hanya untuk keseimbangan aja, keseimbangan hidup. Lelah bekerja di kantor, kemudian dengan begitu dinamika masalahnya di kantor gitu kan. Kemudian kita pulang itu ada sesuatu yang kita harapkan gitu. Kita harapkan otak ini bisa fresh lagi ketika kita ada di Ruang lingkup musik ya, yang memang kita menikmati, menyenangkan. nikmati gitu. Jadi saya pikir ini hanya soal keseimbangan aja, keseimbangan hidup aja. Sudah lelah di kantor, kita fresh lagi apalagi di manggung. Oke. Manggung itu banyak yang bilang teman-teman gitu ya, kok beda ketika auranya di kantor sama di atas panggung. Kok di kantor tua-tua deh. Setuju. Kok manggung muda. Setuju. Yang aslinya ya itulah yang Yang di atas panggung. gitu. Oke. Aslinya itu. Lebih berkarisma. Lebih kita enjoy gitu kan, kita enjoy, kemudian kita melepaskan beban pikiran itu ya di atas panggung itu. Karena tidak ada tekanan dan apa yang dijalankan di atas panggung itu membuat senang dan Iya, kita senang enjoy. happy aja. Amtara itu cuma tools aja, tools untuk memberi satu vibrasi positif
nggak muluk-muluk, hanya buat apa yang bisa dikasih buat NTB gitu aja ya, khususnya di Lombok. Ya udah dengan membuat lagu yang ya kayak Lombok I Love You misalnya gitu, Serinjani kayak gitu-gitu. Jadi itulah yang bisa kita kasih. Jadi Am Tenar tuh cuma tools aja. Dia rumah besar kita bareng-bareng nih, rumah besar. Jadi kayak Gilang atau Baby misalnya atau ini, mereka bisa cari job lain di luar Am Tenar. Oke, nggak ada keterikatan. Nggak ada. Mereka bebas nyari job, mau main sama siapa aja boleh gitu. Tapi nanti ketika Am Tenar sudah dapat schedule, mereka harus balik ke rumah lagi. That's it, dah gitu aja. Nggak ada aturan apapun. Oke, tadi juga menarik yang sempat disinggung tadi soal pernah ditawarkan untuk melepas atribut kedinasan untuk menjadi band apa ya? Saya bilang band seutuhnya ya? Major. Oh ya, gitu. Berarti sekarang ada bersyukurnya tidak memutuskan hal itu. Sangat. Ya mungkin kalau kita ngambil dulu, udah nggak kedengar sekarang mungkin. Oke. Bertarungnya beda kan? Kalau kita di sana kan beda. Ya. Di ibu kota kan. Ya. Kemudian usia. Betul. 10 tahun yang lalu berarti saya usianya 44 tahun. Ya kalau masih bisa bertahan 1, 2, 3 tahun. Kalau enggak kan tinggal digoreng-goreng kita. Berarti Bang Win usia sekarang berapa? 54. Kelihatan muda Bang. Masa? Iya. Apalagi di atas panggung, tangan saya paling depan. Oke, pertanyaan terakhir. Apa arti musik reggae bagi abang-abang semua? Apakah itu hanya genre musik atau sudah menjadi way of life? Siapa jawab? Semua. Oh satu-satu ya? Ya. Pak? Musik reggae. Ya kalau bagi saya kan setelah Am Tenar mengawali musiknya dengan pop rock, kemudian kawan-kawan meminta kita untuk di album 2 itu menjadi berubah genre menjadi reggae itu ternyata main reggae itu konon katanya teman-teman lebih pas dapatnya di situ katanya kawan-kawan. Berarti ya musik reggae mungkin kayaknya kita sudah jalan hidup ya. Jalan hidupnya di situ kalau di musik gitu. Kalau di musik. Oke, Bang Wen, Bang Igor. Kalau reggae aku dari SMP kelas 2 udah ngoleksi lagu-lagu ya, dari mulai Marley sampai Black Uhuru sampai Peter Tosh, Papa Winnie. Nah, cuman belum sempat ngeband sama band teman-teman reggae gitu. Aku sudah hafal not reggae itu di kepala gitu. Jadi, ketika Am Tenar tadinya bikin album pop rock, ada nyempil Lombok I Love You, ternyata teman-teman yang denger udah reggae aja, hanya migrasi ke reggae. Aku nggak butuh kesusahan untuk menyesuaikan diri dengan reggae gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya tadi apa reggae itu just genre? Iya, hanya sekedar genre yang Am Tenar itu karena kecelakaan sejarah sehingga harus ke reggae, kira-kira gitu. Termasuk bikin band juga karena sekarang ini kami cuma melanjutkan sejarah aja sampai habis waktunya gitu aja. Jadi itu kadang kaitannya sama kami nggak punya ambisi apapun. Saatnya bikin album ya bikin album, udah dilempar ke pasar. Karena bagi aku yang betul punya waktu bikin lagu, yang lain bukan nggak bisa bikin lagu ya, cuman nggak punya waktu aja itu. Bagi aku seperti anak kecil yang kita lahirin. Setelah dia lahirkan, udah itu alam yang akan membentuk dia jadi apa. Lagu juga gitu. Ketika dia udah lempar ke publik, itu lagu mau dicaci maki kayak jelek kayak apa, maksa kayak apa, itu bukan domain kita lagi. Kita hanya tetap menikmati bahwa itu lagu kita udah itu yang sudah dilahirkan. Ya, jadi reggae ya hanya sebuah lagu reggae itu aja. Tidak ada interpretasi lain lagi. Kayak dangdut, rock itu sama aja. Just genre. Just genre. Bang Bewok sama juga. Reggae itu keseimbangan hidup buat saya. Iya. Bisa menyeimbangkan antara masalah di kehidupan dengan dengan enjoy life yang ada di reggae, begitu kira-kira. Jadi ini keseimbangan aja, agar tetap waras lah. Agar tetap waras. Iya, agar tetap waras. Agar tetap waras in this ekonomi. Oke, Bang Didit. Bang Didit. Reggae itu adalah musik yang enjoy, membuat kita
bisa bergoyang. Bergoyang. Dan Perempuan juga sesuai bisa bikin goyang. Iya. Dan sesuai judul lagu Amtena terbaru ini, Rhythm in the Air. Rhythm in the air. Oke, membuat kita bergoyang dan senang. Apa tadi? Pertanyaan sama. Sama. Buat saya reggae itu mungkin sama seperti Bang Igor gitu. Just a genre gitu. Karena kalau ditanya, terus Gilang genrenya apa gitu? Semua genre musik saya suka gitu. Bahkan di beberapa lagu Amtenar, ketika diminta oleh mungkin Bang Igor, Balang nggak usah isi reggae, isi coba apa kayak isi Asian pop atau mungkin bahkan Pak Ben agak gimana gitu. Ini cerita dikit nih tentang gitu. Yang tentang proses produksi di Amtenar. Jadi saya punya band top 40 gitu. Main di acara weddingan juga gitu selain sama Amtenar gitu. Jadinya kadang-kadang kalau lagu wedding itu mungkin pengantinnya minta, Mas lagu-lagu jazz gitu. Itu lagu jazz notabene mungkin chordnya ada misalnya mayor 7 atau gimana gitu. Itu yang kadang-kadang kebawa di Amtenar gitu. Ini kayaknya manis nih, diubah jadi minor 7 atau mayor 7 atau kayak gimana kayaknya gitu. Jadi gitu kadang-kadang Pak Wen tuh nggak usah saya nggak bisa nyanyi kalau buat kayak gitu lah. Kadang-kadang kayak gitu, itu hal-hal yang lucu gitu. Nah jadinya sebenarnya sih asik-asik aja sih. Oke, asik-asik aja. Bahkan kita bikin orkestra kok. Oh Iya, wow. orkestra ada di lagu Ditunggu aja tanggal mainnya. beberapa lagu Amtenar ada orkestranya. Wow. Fill in. Termasuk di Rhythm in the Air ini. Pokoknya setiap tanggal 23 Nggak ada. standby. Setiap tanggal 23, Iya, Tiap bulan. setiap bulannya sampai 9 bulan ke depan. 9 bulan ke depan. Udah kayak Nah, mengandung ya. Yang itu dia veterannya di bulan ke-10 itu kan 9 lagu. Oke. Nah, Bulan masuk ke ke-10. bulan ke-10 itu album baru lagi. Produktif sekali ya bapak-bapak ini. Itu materinya ada, belum ada. Tapi nanti pasti ada gitu. Pasti loh. ada. Biasanya gitu deh. Oke, tidak pernah jauh. Gimana Bang? Bagus. Oh iya. Dia saya jawab. Iya. Bagi dia reggae itu Asik. Asik. Oh, iya. Reggae itu asik. Iya. Walaupun liriknya kadang sedih tapi dibawa asik aja. Bisa bikin menarik guys ya. Iya benar. Udah. Ya itu aja. Reggae itu bikin asik. Iya. Dengar lagu yang lain nggak selain reggae atau ada lagu favoritnya Denger lah. dangdutan juga nggak? Denger lah. Hampir semua. Romai Rama. Romai Rama, K-popan nggak? Iya, dan langit sebagai atapnya. rumahku. Deng. Denger lah saya. Oh denger semua ya? Denger. Kalau K-pop kalau aku enggak, kalau bilang benar enggak, kalau aku K-pop enggak. Oke, oh enggak. Saya dangdut suka. Oke. Pernah dengar gambus nggak, Pak? Gambus dengar. Dia Biasanya- main tuh, gambus main. Saya dulu pemain gambus loh. Ini Oh, gambus main gambus. Saya sama Main Kus dangdut ini juga, pemain iya. gambus. Wow. Main dangdut. Semua ya. Dulu saya sama Wen sebelum ada Amtenar main rock. Macam-macam lah. Yang penting musik lah kita mainin. Iya. Tapi identitasnya kan di reggae. Ya alhamdulillah lah. Oke. Dari sekedar hanya untuk Bang Haji kan maunya dulu kita di Amtenar nih, Bang Haji Mohan maunya itu hanya sekedar menjadi kita punya kenang-kenangan hidup, bikin satu album gitu. Oke. Itu Taunya kan jadi jalan hidup. tahu-taunya jadi jalan hidup gitu. Terima kasih Tuhan gitu. Terima kasih. Boleh nggak Bang dinyanyikan mungkin sebaris, sebait, 2 bait lagunya Rhythm in the Air yang udah rilis? Udah rilis kan ya? Boleh lah untuk closing. Sekalian Apanya nih rapnya? Rhythm in the Ya. air, everybody. Body everywhere, jump higher, feel that fire, lose yourself, we don't care. Turn it louder, DJ play, let the island lead the way. This is love, this is life, rhythm in the air tonight. Boom. This is love, this is life. Yes. Rhythm in the air. Rhythm in the air. Wow, terima kasih Terima kasih sama-sama. Kopadu Amtenar sudah Terima kasih. Terima kasih. berkesempatan hadir di ngobrol-ngobrol kita pagi ini, luar biasa. Nanti saya pasti akan menonton Ah, sebagai siap. sama tahun Amtenar dan teman-teman yang lain. Oke, Tribuners semua,
Nanti kita jumpa lagi di ngobrol-ngobrol selanjutnya. Saya Laila dan di sini ada Pepadu Amtenar, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Redeem in the air. Tribuners.